Fare, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Kampung Inggris, adalah sebuah daerah kecil yang sangat dirindukan oleh banyak orang. And finally, 2016, I was back. Yap, ini adalah kali keduaku menginjakan kaki di Kampung Inggris. Setelah pada tahun 2013, dulu aku sempat belajar bahasa Inggris di sini. Tempat ini memang terletak di pedesaan, jauh dari hingar-bingar dan juga jauh dari tempat-tempat hiburan seperti di kota-kota besar. Namun, tempat ini seringkali dirindukan oleh kebanyakan orang yang pernah menginjakan kakinya di sana, termasuk aku. Banyak sekali kenangan yang sulit untuk dilupakan. Suasananya, kekeluargaannya, kesehariannya, kesederhanaannya, kekompakannya, dan tentunya orang-orang yang ada di dalamnya. Pokoknya banyak banget deh hal yang susah dilupain. Kenangannya memang benar-benar gak ternilai dan bikin nagih untuk pergi ke sana lagi. Di setiap perjalanan menuju Kampung Inggris ini memang punya momen dan juga cerita yang berbeda-beda. Meskipun aku udah 2 kali, aku nggak pernah ngerasain bosan untuk datang lagi ke sini. Di sana kita juga bisa bertemu dengan orang-orang hebat dari berbagai penjuru di negeri ini, dimulai dari Sabang sampai dengan Merauke, dengan latar belakang yang berbeda-beda dan juga usia yang berbeda-beda tentunya. Mungkin di antara kalian banyak juga yang masih bertanya-tanya dan juga belum tahu kenapa sih daerah tersebut disebut dengan Kampung Inggris? Ya udah, daripada penasaran, aku kasih tahu deh. Jadi guys, di sana itu memang terdapat ratusan lembaga kursus bahasa Inggris yang sudah nggak diragukan lagi kualitasnya. Seperti ada BSC, Marvelous, The Daffodils, Elvas, Kresna, Peace, Mr. Bob, Global English, Bulehos, Oxford, Faster, Brilliant, Embrace, dan juga banyak banget kursusan lainnya yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Ya kurang lebih ada ratusan lah ya. Aku nyebutin kursusan-kursusan yang memang aku pernah belajar di sana aja. Hehehe. Mungkin di antara teman-teman semua juga banyak yang bertanya-tanya mengenai biaya hidup di Kampung Inggris. Tenang guys, siapapun berhak dan juga berkesempatan untuk belajar bahasa Inggris di sana. Karena memang biaya hidup di sana itu betul-betul terjangkau. Jadi bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Khususnya yang memang betul-betul pengen fasih dalam berbahasa Inggris. Bisa dibilang harganya pun murah-murah sih guys. Dimulai dari biaya makan, kemudian biaya sewa sepeda, biaya sewa asrama, biaya bayar untuk kursus, untuk ngambil program, dan lain-lain itu memang cukup terjangkau. Nah, untuk lebih detailnya lagi, pokoknya nanti aku akan bikin konten mengenai biaya hidup di Pare ya guys ya. So, stay tune. Jangan lupa juga nih buat teman-teman yang belum subscribe, buat subscribe dulu, oke? Selain pertanyaan mengenai biaya hidup, tentunya banyak juga nih di antara kalian yang bertanya-tanya mengenai bagaimana kalau misalkan kita memang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, gitu ya. Apakah dengan waktu yang singkat kita bisa berbahasa Inggris dengan fasih dan juga lancar, khususnya untuk speaking ya? Dan jawabannya bisa banget. Banyak banget orang-orang yang mendadak mahir berbahasa Inggris dalam waktu singkat di sana. Termasuk aku. Jadi dulu pas masa-masa sekolah, masa-masa SMA, aku memang nggak punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus-bagus banget gitu. Bisa dibilang vocabulary-nya aja terbatas banget guys. Pokoknya bahasa Inggris tuh awam banget deh, buta sama segala hal. Terutama dengan grammar. Tapi setelah aku belajar di Kampung Inggris, wow, amazing. Dalam waktu singkat, aku bisa berbahasa Inggris dengan fasih dan juga lancar. Bahkan aku bisa berdiskusi dengan bule-bule yang dari luar negeri itu, guys. Hahaha, gaya bener pokoknya dah.
Mengapa bisa demikian? Karena guys, as you know, bahwa metode yang digunakan di sana itu emang benar-benar mudah untuk dipahami. Berbeda dengan yang diajarkan ketika di bangku sekolah yang terkadang bikin kita bingung ya untuk memahaminya. Di kampung Inggris itu banyak sekali program-program yang ditawarkan, tergantung dengan kebutuhan kita. Ada program speaking, listening, reading, ada juga grammar for speaking, pronunciation, TOEFL, ada IELTS, pokoknya banyak sekali program-program yang disediakan di sana. Nah, itu tergantung lagi nih sama kita. Kebutuhannya lebih di mana? Kalau aku sih dulu emang pengen bisa berbicara bahasa Inggris dengan fasih dan lancar. Makanya program pertama yang aku ambil itu program speaking. Di setiap program-program yang mereka tawarkan juga tentunya berdasarkan dengan tingkat kemampuan kita. Jadi misalkan di kelas speaking itu ada beberapa level gitu. Ada basic, ada middle, ada advance. Kalau misalkan memang kita benar-benar nggak bisa bahasa Inggris banget, kita bisa ambil yang basic dulu gitu. Nanti kalau basic sudah menguasai, baru kita naik level ke level-level selanjutnya gitu. Pokoknya jangan khawatir deh, nanti juga ada placement test. Jadi nanti akan ada tutor-tutor yang mengetes kita, terus nanti juga ditentuin sama tutornya, oh kamu lebih cocok masuk ke kelas ini gitu, sesuai dengan tingkat kemampuan bahasa Inggris kamu pada saat itu. Hal yang kedua adalah lingkungannya emang bener-bener ngedukung banget guys. Jadi selama kita di asrama atau di camp, kita diwajibkan berbicara bahasa Inggris selama 24 jam non-stop dari Senin sampai dengan Minggu. Tapi ada juga beberapa asrama yang memperbolehkan berbahasa Indonesia di hari libur aja. Contohnya di hari Minggu gitu ya. Jadi ketika hari Minggu, teman-teman bisa berbahasa Indonesia maupun berbahasa daerah. Pokoknya Pari itu adalah tempat yang paling tepat lah dan juga efektif untuk melatih bahasa Inggris kita gitu. Karena dari Senin sampai Jumat kita masuk ke kelas untuk mendapatkan program yang kita pilih. Nah, setelah itu kita kan pulang lagi tuh ke asrama dan kita bisa mempraktikannya langsung ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di kelas dengan teman-teman sesama penghuni asrama. Gitu. Hal yang ketiga adalah punishment. Ini dia yang paling seru. Punishment ini menjadi trigger untuk para penghuni asrama untuk berbahasa Inggris selama 24 jam. Jadi, bagi semua penghuni camp yang berbicara bahasa Indonesia atau berbicara bahasa daerah, mereka akan dikenakan denda berdasarkan jumlah poin. Satu kata, 1 poin. Dan 1 poin bernilai Rp500. Yang sering keceplosan ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu bakal auto miskin guys. Hahaha. Selain itu, apabila poin telah melebihi 25 poin dalam 1 minggu, mereka wajib mendapatkan hukuman tambahan, yaitu berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris di tempat umum seperti di alun-alun, lampu merah, di kafe-kafe, dan lain-lain. Secara spontan dan ditonton oleh banyak orang tentunya. Hahaha. Ini seru banget sih guys, sumpah. Nah, biasanya di setiap asrama itu kayak ada whiteboard gitu, khusus untuk mencatat poin-poin penghuni camp. Jadi, siapapun penghuni asrama yang memergoki penghuni lainnya berbicara bahasa Indonesia, mereka-mereka ini bisa menulis langsung poin di whiteboard tanpa konfirmasi kepada orang yang berbicara bahasa Indonesia tersebut. Jadi tahu-tahu poin kita udah banyak aja di papan tulis. Hahaha. Pokoknya di setiap hari Minggu mereka akan auto miskin karena mereka harus membayar denda atas poin-poin yang sudah mereka kumpulkan. Pokoknya seru banget deh. Hahaha. Selain itu, hal yang paling mengesankan adalah bersepeda, di mana sepeda ini menjadi alat transportasi yang mereka gunakan sehari-hari untuk pergi kemana-mana. Pergi ke lembaga kursusan, beli makanan, pulang ke asrama, atau mau ke ATM, mereka akan menggunakan sepeda yang telah mereka sewa. Kita tentunya akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat tradisional dengan lalu lalang sepeda di kanan dan juga kiri jalan guys. Jadi guys, di sana memang banyak banget tempat penyewaan sepeda
Dan kisaran harga sewanya itu start from 50.000 sampai dengan 300.000 per bulan. Nah, itu tergantung dari jenis sepeda yang kita pilih. Dan juga kita harus pintar-pintar nawar juga sih, dan cari tempat sepeda yang bisa dinego abis pokoknya. Hehehe. Pokoknya di sana seru banget, guys. Dan pokoknya banyak banget deh hal-hal yang seru yang bisa kita lakukan bareng teman-teman di sana. Pokoknya emang di sana tuh bener-bener seru banget nih guys. Kalian akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan tak ternilai gitu. Mungkin segitu aja video untuk kali ini. Dan buat teman-teman semua yang pengen bertanya-tanya mengenai kampung Inggris, kalian boleh langsung aja tanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang perlu aku jelaskan, nanti pokoknya aku bikin konten berikutnya mengenai kampung Inggris lagi ya guys ya. Well, terima kasih udah mendengarkan curhat kangennya aku terhadap Pare. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang punya rencana pergi ke Pare. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.